Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Adinda Amelia, Laskata Nursya, Nadia Febrianita, Nursya Fitri, dan saya sendiri Indah Sari Ramadhani yang akan membahas mengenai perusahaan Thai Airways. Baiklah, saya Indah Sari Ramadhani akan membahas tentang profil perusahaan Thai Airways. Thai Airways International adalah maskapai penerbangan nasional Thailand yang awalnya didirikan dengan kerjasama dengan maskapai Skandinavia yang kemudian diikuti dengan pengakuan dari pemerintah Thailand dengan kepemilikan sepenuhnya dimiliki dan merupakan anggota pendiri dari Star Alliance. Thai Airways International didirikan pada tanggal 1 Mei 1960 dengan bantuan Scandinavian Air System dan mulai beroperasi pada tanggal 1 April 1988 setelah penggabungan dengan Thai Airways Company. Thai beroperasi dari hubungan utamanya di Bandara Suvarnabhumi dan hubungan sekunder di Bandara Internasional Phuket. Maskapai penerbangan dan anak perusahaannya terbang ke lebih dari 101 tujuan di 37 negara menggunakan armada 95 pesawat yang terdiri dari pesawat berbadan lebar dari Boeing dan Airbus. Sedangkan anak perusahaan Thai Smile mengoperasikan pesawat berbadan sempit. Selanjutnya, perkenalkan saya Adinda Amelia akan melanjutkan mengenai dampak COVID-19 pada operasi bisnis global Thai Airways. Penyebaran pandemi virus corona membuat performa industri maskapai babak belur. Salah satunya pada maskapai asal Thailand yaitu Thai Airways termasuk yang terpuruk pada kondisi saat ini. Pandemi COVID-19 berdampak terhadap maskapai Thai Airways. Yang pertama di bidang pemasaran, kedua bidang keuangan, dan ketiga bidang kinerja sumber daya. Di bidang pemasaran, yang pertama ada produk Thai Airways, yaitu Thai Airways adalah maskapai penerbangan utama Thailand yang melayani banyak tujuan global. Thai Airways memiliki beberapa armada kapal induk. Selain itu, penerbangan ini menawarkan berbagai jenis kursi berdasarkan first class, business class, dan kelas ekonomi sebagai bagian dari portofolio produk bauran pemasarannya. Yang kedua, tempat Thai Airways. Maskapai ini terbang ke 84 di tujuan di 37 negara berbeda dengan armada lebih dari 90 pesawat. Armada Thai Airways terbang ke Eropa, Asia Timur, dan Asia Selatan atau Barat Daya dan 5 kota di Oseania. Tujuan paling menguntungkan bagi Thai Airways di Eropa dengan jumlah operasi penumpang maksimum. Thai Airways juga merencanakan 13 jadwal rute di Jepang, Australia, dan India. Khususnya di India, Senyum Thailand memiliki jaringan armada yang menghubungkan Gaya, Varanasi, Jaipur, dan Lucknow. Pada tahun 2016, Thai Airways juga berencana untuk melanjutkan rute yang menghubungkan Danang, Kota Kinabalu, Luang Prabang, dan Mandalay. Ketiga, promosi. Thai Airways menggunakan media digital, cetak, dan iklan TV untuk mempromosikan dirinya. Maskapai penerbangan ini juga menduduki peringkat kedua oleh penghargaan maskapai penerbangan terbaik Asia dari Go Asia. Thai Airways juga melakukan promosi dengan menawarkan layanan unik seperti meningkatkan jumlah penerbangan selama festival penting Thailand dan menyajikan makanan penutup khusus dan lain-lainnya. Thai Airways juga memiliki kampanye promosi dengan namanya yang disebut kampanye satu-satunya Thailand. Dari ketiga marketing yang dilakukan oleh Thai Airways, tetapi itu semua tidak berjalan dengan baik karena adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan maskapai terhenti. Operasinya penerbangan berpengaruh ke kinerja Thai Airways dan dinyatakan bangkrut. Selanjutnya di bidang keuangan. Kantor Perdana Menteri mengatakan bahwa virus corona adalah yang mengekspos perusahaan yang mendasari terjadinya kelemahan keuangan Thailand, salah satunya pada maskapai penerbangan. Dengan demikian, Thai Airways melaporkan kerugian bersih 12 miliar baht, setara dengan 376 juta dolar pada 2019. Keuangan Thai Airways memang sedang tiarap, bahkan pada Mei 2020 mereka dinyatakan bangkrut. Dampak virus corona sangat besar sehingga operator tidak dapat melaporkan hasil keuangan kuartalnya yang berakhir pada bulan Maret dengan tepat waktu.
Bursa Efek Thailand memberikan perpanjangan khusus hingga 14 Agustus. Namun laporan mengatakan kerugian bersih untuk tahun fiskal saat ini mungkin membengkak hingga 60 miliar baht, 5 kali lebih besar dari tahun yang lalu. Dibandingkan dengan negara lain dengan layanan penuh di Asia, Thailand berada pada posisi terburuk menurut hasil penumpang rata-rata. Selanjutnya di bidang kinerja sumber daya. Yang pertama, pandemi COVID-19 juga membuat banyak orang yang dipulangkan terkena pemutusan hubungan kerja sehingga berujung pada naiknya angka pengangguran dan menurunnya kualitas hidup yang baik. Dikhawatirkan bonus demokrasi tadi tidak berhasil didapatkan. Yang kedua, pengurangan armada dan penghapusan rute yang tidak menguntungkan harus menjadi agenda rehabilitasi Thailand. Manajemen yang tidak konsisten dan gaji berlebih pekerja yang tidak termotivasi merusak profitabilitas maskapai penerbangan tersebut. Laporan mengatakan rencana tersebut akan meminta sebanyak 50% dari lebih dari 20.000 karyawannya untuk berhenti dengan gaji 10 bulan sebagai pesangon. Baiklah, saya Laskata Nursya akan melanjutkan materi mengenai analisis ekonomi dan politik Thailand sebelum dan saat pandemi. Analisis ekonomi dan politik Thailand sebelum dan saat pandemi. Pertama, ekonomi. Sebelum pandemi, Thailand adalah macan bisnis yang sedang berkembang di Asia Tenggara. Thailand mempunyai tingkat inflasi yang rendah yaitu 1,3%, melimpahnya tenaga kerja dan sumber daya, turis, konservatif fiskal, kebijakan investasi asing terbuka, dan pendorongan sektor swasta merupakan dasar dari kesuksesan ekonomi Thailand. Saat pandemi, awalnya Thailand yang bergantung pada pariwisata, setelah pandemi, sektor itu pun tidak lagi menjadi penopang bagi negara Thailand. Diketahui bahwa Thailand menderita kerugian akibat pandemi di sektor pariwisata anjlok sebanyak 8,1%, dan secara keseluruhan Thailand telah resesi dan pertumbuhan ekonomi Thailand minus 12,2%. Terus turunnya ekonomi di negara Thailand membuat negara Thailand melakukan demonstrasi kepada pemerintah. Demonstrasi ini dapat menimbulkan kudeta militer nantinya. Akibatnya, banyak warga Thailand yang menyuruh Menteri Thailand untuk mundur dari jabatannya. Keadaan darurat, jam malam dan penutupan bisnis yang diberlakukan di seluruh negeri untuk melawan virus telah menghancurkan konsumsi dan investasi swasta yang sudah mengalami tren penurunan moderat. Kebijakan stimulus ekonomi pemerintah dikucurkan, tetapi investor bisa lambat untuk kembali mengingat prospek yang suram. Pada proyeksi pertama, ekspor Thailand tampaknya telah bertahan relatif baik tahun ini, hanya mengalami kontraksi 2 dari 5 bulan pertama tahun 2020. Ternyata, distorsi dalam satu komoditas telah membantu meredam pukulan keseluruhan. Naiknya harga emas selama wabah telah menyebabkan investor lokal menjual emas, meningkatkan total ekspor. Di luar emas, total pengiriman telah terpukul keras oleh lemahnya permintaan global dan gangguan rantai pasokan. Yang kedua, politik. Dari segi politik, Thailand menganut sistem parlementer dan dipimpin oleh seorang raja. Krisis ekonomi Thailand akibat virus corona telah menimbulkan sentimen anti pemerintah dengan ribuan massa berunjuk rasa. Thailand sebuah negara monarki konstitusional yang politiknya kacau balau ditentukan oleh kudeta dan seringkali protes jalanan yang mematikan, sedang menghadapi goncangan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya karena pandemi virus corona. Thailand yang awalnya bertopang pada turis yang datang tapi pada saat ini adanya penurunan 85% turis. Ini tentunya juga membuat maskapai penerbangan Thailand sendiri juga mengalami penurunan yang signifikan. Kesimpulannya, negara Thailand dalam segi ekonomi dan politik memperburuk keadaan perusahaan Thai Airways. Strategi Thai Airways sebelum pandemi. Pada tahun 2019, Thai Airways dilanda masalah keuangan. Lalu Thai Airways pun membuat strategi seperti: pertama, strategi pengendalian biaya; kedua, pengurangan pemborosan biaya; ketiga, membuat penerbangan ke Jepang; keempat, peningkatan pendapatan melalui platform digital; kelima, peningkatan penjualan produk; yang keenam, pemotongan gaji. Saya Nadia Febrianita. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi strategi Thai Airways dengan keadaan atau situasi saat sekarang. Di masa pandemi ini, beberapa strategi yang sudah diterapkan oleh Thai Airways sebelumnya saat dilanda masalah keuangan di 2019 dapat mereka gunakan
untuk menghadapi masalah pandemi saat ini. Yang pertama, ada strategi pengendalian biaya yang dapat menekan biaya yang keluar serta pengurangan pemborosan biaya. Yang kedua, Thai Airways dapat memanfaatkan waktu saat ini dengan mengevaluasi kekurangan yang mereka miliki sebelumnya untuk diperbaiki ke depannya saat keadaan sudah membaik. Yang ketiga, ada promosi melalui platform digital dengan cara yang lebih kreatif juga dapat digunakan oleh Thai Airways sebagai unjuk gigi mereka agar tetap dilirik konsumen dan tetap menjadi pilihan konsumen di saat apapun. Dengan strategi promosi yang lebih menarik ini, akan memudahkan Thai Airways untuk menarik hati konsumen tanpa terbatas waktu dan jarak. Yang keempat, ada pemotongan gaji yang dapat dilakukan sebagai alternatif untuk mengurangi biaya. Yang kelima, ada strategi yang sudah dilakukan oleh Thai Airways saat ini untuk menghadapi masalah pandemi, yaitu dengan cara merambah dunia kuliner. Mereka menyewa tempat-tempat di berbagai lokasi strategis dan juga memanfaatkan aset-aset properti mereka seperti kantor di berbagai sudut kota untuk dijadikan lokasi berjualan. Makanan yang mereka jual berupa gorengan dan mereka juga memanfaatkan lini cateringnya untuk berjualan roti. Selain itu, strategi menarik yang digunakan Thai Airways ini adalah menyulap restorannya menjadi kabin pesawat kelas 1. Dan untuk membangun suasana, restoran tersebut dilengkapi dengan kursi yang nyaman dan awak kabin yang perhatian. Selain itu, mereka juga menyediakan pelatihan untuk menjadikan konsumen menjadi pramugari sehari. Yang selanjutnya, ada tindakan strategis alternatif yang dapat digunakan Thai Airways saat ini. Yang pertama adalah mengoptimalkan layanan kargo dan aktif mendukung upaya-upaya pemerintah khususnya terkait dengan penanganan COVID-19 melalui pengangkutan bantuan kemanusiaan, APD, obat-obatan, serta alat kesehatan. Yang kedua, menutup rute-rute yang tidak menghasilkan profit. Yang ketiga, mengembangkan hubungan internasional dengan lebih banyak negara. Yang keempat, melakukan negosiasi terhadap lessor pesawat untuk mengurangi biaya sewa. Yang kelima, mengusahakan financing dari perbankan dan menegosiasikan kewajiban perseroan yang akan jatuh tempo dengan pihak ketiga. Dengan cara-cara tersebut, dinilai dapat dijadikan sebagai alternatif Thai Airways untuk mempertahankan bisnis penerbangannya. Dari alternatif-alternatif di atas, Thai Airways patut mengoptimalkan alternatif pertama, yaitu alternatif kargo. Karena dengan cara itu, maskapai akan tetap dapat menjalankan jadwal penerbangannya di tengah keterbatasan saat ini. Baiklah, saya Nursya Fitri akan melanjutkan pembahasan materi tentang tindakan strategis yang didukung oleh analisis manfaat dan biaya. Telah disebutkan sebelumnya, beberapa strategi yang diterapkan Thai Airways untuk menekan kembali biaya pengeluaran serta solusi untuk menjalankan dan memperbaiki kerugian yang dialami selama pandemi. Strategi yang dilakukan oleh Thai Airways yaitu dengan pengendalian biaya dapat berguna untuk menyimpan biaya agar lebih bisa digunakan dalam mengembangkan sesuatu yang bisa dimanfaatkan untuk kedepannya, sehingga pemborosan pun berkurang. Thai Airways berusaha dalam mencoba strategi dengan membuka penerbangan ke Jepang. Hal ini, pada saat Thai Airways mengalami masalah keuangan, dapat meningkatkan masukan pendapatan. Selain itu, upaya dalam meningkatkan pendapatan, Thai Airways membuat promosi dengan memanfaatkan platform digital. Dalam upaya ini mampu menarik konsumen lebih banyak, karena dengan mengakses melalui digital, konsumen bisa berlangganan kepada Thai Airways tanpa batas waktu dan di mana saja mampu diakses. Dengan ini, Thai Airways bisa menampung lebih banyak konsumen. Thai Airways juga melakukan strategi pemotongan gaji. Hal ini bisa membantu keuangan perusahaan untuk mengatur kembali biaya-biaya yang terbebankan. Dengan pemotongan gaji bisa bisa mengatasi krisis keuangan yang dihadapi oleh Thai Airways. Pada saat pandemik, sudah seharusnya strategi pemotongan gaji diterapkan oleh perusahaan Thai Airways karena pemasukan selama pandemik terhenti dengan jangka waktu yang lama. Selama pandemik, Thai Airways mulai membuat strategi baru yang telah dijelaskan sebelumnya. Hal ini dilakukan dengan melihat kesempatan yang ada sehingga Thai Airways memanfaatkan agar mendukung penambahan pendapatan.